Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Manar Paraan ingkang kawula hormati, langkung rumiyin sumangga kula lan panjenengan ngucapken rasa syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kenikmatan dhateng kula lan panjenengan sedaya setengah saking kenikmatan ingkang Allah paringaken dhateng kula lan panjenengan sedaya ing antawisipun wekdal dalu menika kula lan panjenengan sedaya saged nglaksanakaken ngedegaken salat maghrib kanthi berjamaah dipun lajengaken nengga wekdal waktu isya kanthi majelis ta'lim kados dene ingkang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aturaken sok sinten tiyang ingkang salat sak sampunipun salat berjamaah nuli nengga wekdal salat salajengipun kanthi boten nglampahi perkawis ingkang sia-sia, Allah badhe nyatet amal tiyang menika wonten ing kitab Illiyin ingkang aman boten kebikak mangke kejawi mangke wonten ing dinten kiamat. Jadi kita setelah maghrib kemudian menghadiri kajian sampai menunggu waktu isya tanpa ada kesia-siaan, Allah insya Allah akan mencatat amal kita tersebut di Illiyin, jadi aman, dan nanti akan kita saksikan, akan kita nikmati bersama-sama nanti di yaumul qiyamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan dening Allah Subhanahu wa taala anggenipun netepi punapa ingkang dados sunnah-sunnahipun. Kula lan panjenengan dipun paringi istiqomah, diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk menjalankan aktivitas ibadah seperti yang kita peroleh dari kajian-kajian atau ilmu-ilmu yang kita peroleh. Jamaah rahimakumullah, materi malam hari ini adalah melanjutkan 9 kebiasaan emas. 9 kebiasaan emas seorang muslim. Tampaknya untuk yang materi tentang beradab islami itu akan lebih banyak materinya karena ini terkait dengan perbaikan diri kita. Maka pertama yang saya sampaikan adalah adab-adab seorang muslim atas pribadinya sendiri. Jadi sebelum kita beradab kepada orang lain, kita itu beradab pada diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan untuk diri kita sendiri sebelum kita beradab kepada orang lain. Jadi beradab pada diri sendiri itu akan menjadikan seseorang memiliki kekuatan, memiliki batasan-batasan, memiliki pegangan, memiliki pedoman dan landasan yang sangat baik. Maka jamaah rahimakumullah, bagaimana adab-adab seorang muslim atas pribadinya? Maka tahap pertama bagi kita adalah mensucikan diri kita. Siapapun kita, apapun jabatan kita, kekayaan kita, status kita, siapapun diri kita, dari seorang pengamen sampai menjadi seorang presiden, dari penjual koran sampai penjual kehormatan, kata Roma Irama, semuanya kita harus mensucikan diri. Tazkiyatun nafs. Kenapa penting bagi kita? Karena inilah yang akan menjadikan kebeningan hati kita. Ibaratnya kita mengelap kaca ini, Masjid Al-Manar ini setiap rutinitas, misalnya seminggu sekali atau sekian hari sekali dilap kacanya, dibersihkan kacanya, maka sinar yang masuk ke dalam ruangan akan sempurna. Tapi kalau tidak pernah dibersihkan, sinar yang masuk gak sempurna, bahkan kacanya juga bisa
rusak, dibersihkan pakai apapun susah. Demikian pula hati kita. Harapannya apa? Dengan membersihkan hati kita, ada kebeningan di dalam diri kita. Nah, seorang muslim yang baik itu dia harus mengetahui dan menyadari bahwa kebahagiaannya yang hakiki di dunia dan akhirat terletak pada sejauh mana. Ngeten nggih? Kebahagiaan seorang muslim itu untuk bahagia dunia dan akhirat itu tergantung pada sejauh mana. Yang pertama, dia menempa pribadinya hingga menjadi manusia yang matang. Menjadi manusia yang matang. Mboten mentah. Nomornya setengah matang. Matang betul kita. Memahami agama dengan secara keseluruhan, benar-benar kita matang. Mboten setengah matang. Nek setengah matang niku sekeca mboten Pak Bu. Nanggung gitu. Telo nek basane wong gaden ngene kula telo mogol. Mateng ora, mentah ora. Kados beras nek enten din dapur gadah damelan napa namine? Beras napa sing dimasak niku ya karon gitu. Beras karon niku kan dereng mateng nggih, mentah ya ora, mateng ya ora. Maka kita ini menempa pribadi kita agar menjadi orang yang manusia yang matang betul. Matang emosinya, matang pemahamannya, matang akhlaknya kita. Dengan memiliki rasa tawadhu. Kemudian ini yang penting, membersihkan diri kita dari segala macam penyakit jiwa dan hati. Ini kados ngendikanipun Ustadz Makmun Ketua PDM ketika Rapimda, beliau menyampaikan yang harus dibersihkan itu kita sendiri. Hati kita ini harus dibersihkan dulu. Dibersihkan dari apa? Dari penyakit jiwa, dari penyakit hati. Oke, dan kita mensucikan amalan kita. Tahap pertama kita menempa menjadi orang manusia yang matang, kemudian kita membersihkan dari penyakit jiwa dan hati. Tahap berikutnya adalah mensucikan amalan serta menerapkan ajaran Islam secara kafah dan istiqomah. Nah ini ketawis nggih. Pertemuan beberapa waktu lalu kula ketok teh mriki jebule teh mboten enten nggih. Nah iki ketawis. Nah, jamaah rahimakumullah, saya membaca dari buku Kiai Ahmad Dahlan. Buku bukan Kiai Ahmad Dahlan, karangan dari Kanjeng Raden Haji Hajid. Beliau ini muridnya Kiai Ahmad Dahlan. Suatu hari beliau melihat di mejanya Kiai Ahmad Dahlan. Ini ada di bukunya ini, okay. Saya membaca berulang kali, luar biasa bukunya. Itu untuk mendudukkan ini, untuk membersihkan hati kita. Dan Kiai Ahmad Dahlan itu mengajarkan di pelajaran pertama beliau. Ini saya foto dari buku beliau. Fatwa Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullah ta'ala begini, kita manusia ini hidup di dunia hanya sekali untuk bertaruh sesudah mati, dan akan mendapatkan kebahagiaankah atau kesengsaraankah. Ini pelajaran pertama yang Kiai Ahmad Dahlan kemudian ajarkan kepada semua muridnya. Maka hampir semua murid-murid beliau ashabikunal awwalunya ketika Muhammadiyah berdiri, mereka punya sifat zuhud yang luar biasa, bening hatinya, jauh dari sifat dengki, dendam, dan lain sebagainya. Dan ini di meja beliau, ya, di meja Kiai Ahmad Dahlan tertulis kalimat dalam bahasa Arab yang artinya manusia itu semuanya mati perasaannya kecuali para ulama, yaitu orang-orang yang berilmu, dan ulama-ulama itu dalam kebingungan kecuali mereka yang beramal, dan mereka yang beramal pun semua dalam kekhawatiran kecuali mereka yang ikhlas atau bersih. Maka pernah kita membaca tulisan baik buruknya sebuah negara tergantung pada ulamanya. Jika ulamanya buruk, ulamanya buruk, membuat fatwa, membuat karangan-karangan sendiri untuk ekonominya, untuk dunianya, sehingga memutarbalikkan fatwa dan sebagainya. Inilah yang Kiai Ahmad Dahlan kemudian sampaikan, negara bisa menjadi rusak. Kemudian di meja beliau juga tertulis ngeten, hai Dahlan, sungguh bahaya yang menyusahkan itu terlalu besar. Demikian pula perkara-perkara yang mengejutkan di depanmu.
dan pasti engkau akan menemui kenyataan demikian itu. Mungkin engkau selamat, tetapi juga mungkin tewas menemui bahaya. Hai dahlan, coba bayangkanlah seolah-olah badanmu sendiri hanya berhadapan dengan Allah saja, dan di hadapanmu ada bahaya maut, peradilan, hisab, atau pemeriksaan surga dan neraka. Hitungan yang akhir itulah yang menentukan nasibmu. Dan pikirkanlah, renungkanlah apa-apa yang mendekati engkau daripada sesuatu yang ada di mukamu atau bahaya, dan tinggalkanlah selain itu. Jadi Kiai Ahmad Dahlan itu tipe ulama yang cerdas, tetapi beliau memiliki sifat paling takut terhadap berita-berita besar di dalam Al-Quran, terutama yang ada di dalam juz Amma, juz 30. Juz 30 ini bagi Kiai Ahmad Dahlan luar biasa. Maka ini pembelajaran bagi kita. Kita harus bermuhasabah. Kita harus tazkiyatun nafs, membersihkan diri kita sendiri. Ini mungkin sudah pernah saya sampaikan. Renungan bagi kita. Kenapa kita harus membersihkan diri kita sendiri? Karena perjalanan yang akan kita tempuh bukan hanya di dunia ini saja. Di sini ada alam roh kandungan, kemudian alam dunia kita masih di sini. Yang baru kita lewati baru berapa? 3 dari 13. Maka hanya dengan hati yang bersih, qalbun salim, dengan hati yang bersih, nanti akan menjadikan diri kita memiliki adab yang baik, adab kepada diri sendiri, adab kepada orang tua, adab kepada anak kita, kepada istri kita, kepada orang lain, adab kepada agama kita, adab kepada Rasulullah SAW, adab kepada para guru ulama dan lain sebagainya. Ini akan menjadi bekal untuk menyempurnakan akhlak kita. Jamaah rahimakumullah. Kenapa? Dunia ini kecil, Pak. Dunia itu teramat kecil bagi kita. Dan kita yang mungkin sebagai individu, kalau kita bandingkan dengan keseluruhan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Coba ya, saya punya slide video. Bisa kita bayangkan, ini matahari, Pak. Matahari yang kita anggap besar itu. Oke. Belum ketahuan bumi. Sangat kecil sekali alam semesta ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Planet pertama belum muncul, baru Merkurius. Kemudian masih ketemu dengan galaksi lain, belum 9 tata surya ini. Baru planet Merkurius kejauhan dari ini, baru bumi, orbit dari bumi kita. Asteroid dalam sistem tata surya, nggih. Kita lihat bumi yang kita huni, kelihatan enggak? Matahari makin kecil apa makin besar? Makin kecil. Dan kita ada di dalam bumi yang enggak kelihatan itu. Dan Allah Maha menyaksikan apa yang menjadi perbuatan kita, bahkan isi hati kita. Matahari kelihatan apa mboten? Ya kelihatan. Dan kita di bumi yang nggak kelihatan, yang dari video ini kita nggak kelihatan, gitu. Mau sombong, kita mau sok berkuasa, mau sombong, padahal kita ibaratnya ngeten iki, berarti kalau kita bayangkan ini ruangan masjid ini, ruang masjid ini, bumi yang kita huni itu mungkin debu, satu debu aja, dan kita masuk di dalamnya itu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, kemudian, nah ini ada video untuk membandingkan antara bumi ini, bumi yang warna biru, nggih. Nanti yang warna biru itu ada dua, ada bumi, ada planet yang lain. Ini tak dibuat simulasi betapa kecilnya kita. Sak gede-gede ini Presiden Jokowi ya cilik ini. Sak berkuasa-kuasanya siapapun ya, nggak ada artinya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali ketakwaan dan orang-orang yang mau menyucikan diri. Perbandingan bumi dengan planet Uranus, Neptunus, bayangkan Bu, dengan planet Jupiter,
Ini perbandingan kecil besarnya. Matahari belum muncul. Coba nanti dibandingkan besarnya bumi yang warna apa? Ini. Nah, dibandingkan dengan matahari besar ukuran matahari. Tentu ini versi para astronom, ya. Para astronom, dan kita yang ada kecil di sini. Dan bayangkan jamaah rahimakumullah, ketika hari kiamat alam semesta hancur. Bumi yang kecil seperti ini. Pripun, Bu? Pak. Maka menjadi nasihat bagi kita. Kenapa kita harus membersihkan hati kita agar kelak ketika kita melewati niki, kita Allah memberikan keselamatan bagi kita. Jamaah rahimakumullah. Kemudian niki Allah sudah mengingatkan kepada kita, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Jadi kita diperintahkan untuk membersihkan apa? Jiwa kita dengan mengingat Allah, dengan berupaya bertazkiyatun nafs. Kita ngiling-ngiling, mengingat-ingat apa maksud Allah menciptakan kita. Kita perjalanannya mau kemana. Kalau orang sudah paham niki Google Map-nya dalam tanda petik ya, mboten niki Google Map mboten enten niki Pak Bu. Tapi maksudnya kita tahu nih perjalanan kita itu mau kemana itu tahu. Ini rangkuman dari Ibnu Katsir, ya. Saya ambil dari rangkuman dari ulasan dari Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir tentang gambaran, ya, gambaran. Dan yang garis putus-putus itu belum pernah kita lalui. Dan kalau sudah melalui nggak bakal kembali lagi. Orang ke dunia bisa nggak ke alam kandungan lagi? Dari kandungan bisa ke alam roh lagi? Tidak bisa. Jadi, ya, oke. Kita lanjut di slide berikutnya. Kemudian di dalam surah Al-A'la Allah sedikit sampun ketika qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dari kekafiran, dari dosa-dosa, dari penyakit hati, dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Maksudnya bar mensucikan diri, kita menyadari diri kita sendiri banyak kesalahan, banyak dosanya, kita kemudian bersimpuh memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sholat, gitu. Maka ini diadopsi oleh Sultan Agung maupun Sri Sultan Hamengkubuwono atau Kerajaan Mataram. Kalau membuat masjid, pasti pertama pintu masuk dinamakan gapura. Gapura itu dari bahasa Arab namanya ghafura. Do njaluk ngapura kali Gusti Allah ngeten. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas biasanya sebelum masuk masjid ada belumbang untuk memandikan, mencucikan diri. Setelah mensucikan diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia baru masuk ke masjid untuk sholat. Adapun orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia, yaitu orang-orang kafir, gitu ya, mereka mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jamaah rahimakumullah. Apa yang harus kita bersihkan? Penyakit hati. Penyakit hati kita. Bagaimana tanda-tanda penyakit hati itu? Satu, malas mengerjakan berbagai macam ketaatan. Malesan, ngendi-endi, gitu nih. Dalam hal ketaatan, aras-arasan. Untuk bersedekah aras-arasan, sholat berjamaah aras-arasan. Ya, masih bermalas-malasan. Kemudian yang kedua, merasa segan dan berat hati untuk berbuat kebaikan. Ini namanya gudil kuadrat, gitu. Jadi orang yang bakhil itu gudil ngetokke bondo.
Para ulama menyampaikan, tapi orang yang kikir, yok bondo yok owel, tenaga yo owel. Bakhil kuadrat, pangkat loro, pangkat 3, napa pripun. Merasa segan dan berat hati untuk berbuat kebaikan. Ya ketika sangat cinta kehidupan dunia tanpa mengingat akhirat. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Senang kepada dunia tapi lupa terhadap akhirat. Kemudian yang keempat, lupa akan kematian. Lupa kalau dirinya mau mati. Dan setelah mati dia masuk alam baru, menghadapi berapa perjalanan tadi? 10 dari 13, baru terlaksana 3, menghadapi 10. Kemudian yang kelima, tidak mempunyai kasih sayang. Ya, enggak punya kasih sayang. Kemudian yang keenam, tidak menjunjung tinggi prinsip tauhid. Tauhidnya tidak dijaga, tidak dijunjung tinggi, gampang terombang-ambing dengan gemerlapnya dunia, sehingga tak segan-segan mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah rahimakumullah, menurut Imam Hasan Al-Basri, rusaknya hati itu diakibatkan oleh 6 hal. 6 hal yang merusak hati kita. Maka 6 ini harus kita bersihkan biar hati kita sembuh, biar hati kita bening lagi. Pertama apa? Melakukan dosa dengan harapan akan bertaubat. Maksud betul? Melakukan dosa dengan harapan akan bertobat. Bisa tak maksiat sik sedelok. Kut nyong bar kuwi tak tobat. Aku sik sidik-sidik kan ora apa-apa. Ku lak tak istighfar wis ping 100 lebar maksiat ki ngeten ini. Padahal ngertos dia itu sudah maksiat, tidak berupaya dijauhi tetapi dilakukan. Engko gampang. Istighfar engko ping 100 ndak wis. Ngesuk baleni meneh. Ngesuk baleni meneh, istighfar meneh baleni meneh. Nggih mboten napa-napa kersane, ndak apa-apa, silakan. Tetapi siapa yang menjamin bahwa ketika dia di akhir hayat posisinya dalam keadaan istighfar? Yang kedua, mempelajari ilmu yang tidak mengamalkannya. Ngelmu, ngaji, menghadiri kajian dan lain sebagainya, tetapi tidak berupaya mengamalkan ilmunya. Tidak berupaya mengamalkan ilmunya. Sudah tahu dan paham kalau sholat itu didahulukan, pahalanya jamaah sholat subuh luar biasa. Tetapi karena terlalu malam ikut acara sebuah acara. Saat ini kan trending niku kados latu-latu niku. Gitu temuri mriki enten ngertos nggih acarane dipimpin oleh seorang yang dianggap terhormat. Acaranya ba'da isya berakhir sampai jam 2. Ora tahu do subuhan. Ora tahu subuhan. Ning nggih enten apike, ning tetep akeh sing mboten apike nek tetep nek misale mboten salat subuh berjamaah apalagi meninggalkan salat subuh. Jadi mempelajari ilmu tidak mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, mengamalkan ilmu tapi tidak ikhlas. Yang keempat, memakan rezeki Allah namun tidak bersyukur. Wis diwehi rezeki berupa tak terduga, bisa makan ba'da maghrib gitu di Masjid Al-Manar. Ora bersyukur malah kurang asin. Sopo sing masake? Gitu. Diterima mawon sangga terima mawon dapat rezeki makanan kurang asin. Nah nggih. Ku bungkus gitu diasini. Alhamdulillah ngeten mawon Bu, Pak. Kata ngendikan Ustaz Agus Effendi ketika beliau memberikan kajian di tempatnya Pak Rudi di Bulu, memberikan nasihat kepada orang yang umroh atau orang yang berhaji. Pokoknya teng mriku niku nek angsal hidangan makanan apapun jawabnya sudah hanya 2 saja, enak dan sangat enak. Ngeten. Oh mbok ora enak rasake dados enak. Ngeten mawon nggih. Makan rezeki Allah namun tidak bersyukur. Nah yang kelima, tidak rela pengaturan rezeki dari Allah. Akhirnya enten rasa iri drengki, iri lan meri sugiye tangga, mula atine peteng lan nista. Ini Gus Dur niku.
mula atine peteng lan nista. Ngeten nggih. Jadi ini bentuk penyakit hati. Jadi kudune ki nyong lho sing entuke. Dudu kae urung pas, kudune nyong lho. Enggak pas dia. Harusnya itu gitu ya. Kemudian yang keenam, mengubur orang mati tapi tidak mengambil pelajaran hidup. Kula enten sing rencang kula sing bertanya, Pak Rofi, kula niki saking dene dados relawan di kampung saya. Nek ada orang meninggal laki-laki, pasti saya yang memandikan. Ini kok jurasane iki kebal ngene Pak Rofi, pripun kula niku? Ora dirasa wedi nek mati iki Pak Rofi. Mergo nyong bendina sing warna-warni jenazahnya seperti apa itu hafal sekali. Saya juga bagian dari relawan, cuma nek saya disuruh seperti dia nggak bisa. Nek seperti dia teman saya ini ada orang meninggal jam 12 malam dimandikan. Nek kula tasih mikir. Jadi saya relawan nek pas siang hari saja memandikan, mengkafani. Nek kawan saya ini luar biasa ini. Nah, jamaah rahimakumullah, ini yang penyebab rusaknya hati. Bola-bali awake dhewe kula lan panjenengan takziah, tapi tidak mengambil pembelajaran bagi kita. Berulang kali kita mendapatkan nasihat ada orang meninggal dunia padahal pagi harinya masih sehat. Sempat pesan 500 nasi box untuk dikirim ke pondok beliau. Tapi Allah menghendaki lain jam 12-an. Beliau dipanggil di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan pengajian. Gus Haidar, Allah yarham, semoga Allah merahmati beliau. Kita enggak tahu. Iya yo. Wingi iki sih sehat banget gitu. Saya pun terkejut karena manusia itu kalau dipanggil Allah seperti pring bambu. Dijikuk pas cilik dikepras di jangan jenengane bung, jangan bung nggih wangun to. Dipendet nek wis napa? Nek pun pertengahan niku tasih alit digawe carang, gawe bedil-bedilan. Wangun apa mboten? Wangun mawon. Ditebang pas tua nggih wangun. Jadi kita itu sejatinya sedang nunggu giliran kita semuanya. Nah, ini rusaknya hati itu karena salah satunya itu poin 6, mengubur orang mati tapi tidak mengambil pelajaran hidup. Nah, di antara tanda busuknya batin kita, ya, menurut Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullah, beliau menyampaikan di antara tanda busuknya batin adalah nih, tidak tersembunyi dari pikiran bahwa riya, suka debat, ujub dan mencari ketenaran merupakan tujuan-tujuan rendah yang menunjukkan busuknya batin dan penyakit hati. Saya ulangi, riya, suka debat, ujub, membanggakan diri, kemudian mencari ketenaran untuk tujuan rendah, mencari tenar, mencari populer. Ini menunjukkan busuknya batin dan penyakit hati. Maka bagi kita semuanya, jamaah rahimakumullah, membersihkan hati, membersihkan batin kita, tazkiyatun nafs. Kemudian tazkiyatun nafs kita atau kita mengintrospeksi diri kita sendiri juga terkait dengan waktu. Di dalam surah Al-Asr sangat jelas Allah memberikan informasi kepada kita. Mun apal kabeh to niki? Sak kira mun apal kabeh. Kiai Ahmad Dahlan itu kurang lebih 7 bulan, Bu. Memberikan pelajaran surat Al-Asr itu 7 bulan loh. Setiap pagi jam 7 di pengajian bapak-bapak, jam 8 di pengajian ibu-ibu Aisyah di kampung Kauman, nanti sorenya kepada para pemuda, siang atau sore kepada para pemuda. Berapa bulan? 3 sampai 7 bulan. Bulan baleni bulan sak tafsire, sak maca yang paling bagus. Untuk apa pembelajaran? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman kemudian mengerjakan amal soleh, terus menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Kiai Ahmad Dahlan
di dalam menyampaikan pesan surah Al-Asr ini. Beliau menyampaikan tentang apa di tafsirnya, beliau menyampaikan sebuah tafsir dari surah Al-Asr ini. Orang banyak melalaikan waktu asar. Nek waktu asar itu dosa sepele nggih mboten. Waktu asar dosa sepele, layah-layah nyambut gawe, nyetel TV. Misalnya, atau dengan berbagai macam apapun. Jadi sehingga asar ini koyo niki ora dimatke. Padahal waktu asar ini luar biasa. Maka sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu asar, dalam tafsir yang lain disebutkan wal asr itu demi waktu asar. Pembelajaran bagi kita, nek kula lan panjenengan pun waktu asar umure waktu asar itu di atas 50 tahun, ini berarti pun asar. Waspada. 50 itase kemutan, 50 ngatine apa? Seneng keketon, seneng nggih kethu ngeten lho. Berarti salat. Ngeten wong Jawa niku 50. Seneng-seneng kethu. Nggih peci ngeten iki. Menjaga pribadinya menjadi orang yang lebih baik, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala seperti masjid. Aja dianggap 50 iku kaya usia selawe. Seneng-senenge lanang wedok rabi kok puber kedua payah malah gitu. Jadi waktu asar nih ya, atau demi waktu, demi masa, demi waktu. Kenapa? Waktu inilah yang akan menjadi hal baik bagi kita atau sebaliknya. Pak Jokowi pinten waktu nih sehari semalam 24 jam ngurusin 250 juta penduduk. Wenten Pak Haidar Nasir Ketua PP Muhammadiyah 24 jam betul? 24 jam ngurusin kurang lebih 40 hingga 50 juta warga Muhammadiyah buat kebijaksanaan dan sebagainya. Kita 24 jam ngurusin rumah tangga kita, ngurusin pekerjaan kita. Enten mboten sing 24 jam ngurusi awake dhewe ra iso, enten. Wong gendeng. Ngurusi awake dhewe ra iso ngeten, ya. Jadi waktu kita itu sama semua 24 jam. Nah, dari 24 jam itu manusia biasa menghabiskan sepertiga usianya untuk tidur. Nek tidur berapa jam? 8 jam. Sehari semalam berapa? 24. 8 dari 24 itu kan sepertiga, nggih mboten? Ditakoni kali Gusti Allah, kowe usiane selama ning donya gawe napa? Kula sepertiga usia saya, kurang lebih 20 tahun saya tidur. Tidure mboten enten nilai ibadah. Wong kula nek ajeng tidur enggak pernah baca doa. Bekerjanya kita 8 jam zong ya. Ngantek ajeng medal keluar dari rumah sampai enggak sempat membaca bismillahirrahmanirrahim. 'Alallahi la haula wala quwata illa billah. Ini kebiasaan sepele loh kayak gini. Kita bismillah, semoga kita keluar dari rumah Allah mencatat kita beribadah untuk ngeten iki cara sederhanane ngeten, sebelum kita keluar rumah untuk bekerja, sediakan waktu 1 menit nggih. Sak menit iki kesuwen jane. 1 menit untuk apa? Bervisualisasi. Menentukan niat kita, bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Nek carane mbah niku niat ingsun mangkat ing alas ajeng nyambut damel do Allah, ajeng paring rezeki nafkah kangge keluarga kula, kangge mak kula, kangge tiyang sepah kula, sedaya keluarga kula nyuwun pados ridhonipun paduka duh Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Winten beribadah, niat ibadah. Nek mboten diniati ibadah, dados ngibadah mboten? Mboten. Wong tilik bayi niku saged ngibadah mboten tilik bayi? Saged? Diniati napa tak tilik wong lara kae wingi bar bali saka rumah sakit mbayeni operasi sesar, mbok menawa justru ora tau nyambut gawe, tak rewangi lah bismillah niate nyong ora nyumbang biasa ning tak gawe kok misal ngeten Bu Pak. Bisa ndak? Bisa. Takziah
Takziah saja kita bersedekah, mulane nek takziah ampun nyumbang 1000, 2000, 5000. Kula niku nek napa mbikak ngen tangga-tangga termasuk beberapa sebagian besar nih menjadi tradisi. Nek nyumbang wong laya tok 2000. Enten sing 1000. Suwek sisan duwite. Jadi kita kembali ke niat kita masing-masing, memperbarui niat kita, bermuhasabah. Waktu yang Allah berikan kepada kita jangan sampai disia-siakan. Nah niki biasanya waktu sing disia-siakan niki udah dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, nikmat sehat dan waktu luang, waktu senggang. Ini waktu loh, betul. Coba kita berefleksi atau mengevaluasi diri. Mau sedino nyong yak-yakan rina-rini iki urusane apa ngeten kan? Bismillah, semoga yang menjadi pimpinan-pimpinan di Muhammadiyah ngopeni jamaah sebagai takmir, memikirkan para jamaahnya. Seperti saya dan kawan-kawan tadi di PDM, dari pagi belum pulang Pak, dari jam 9 Pak saya. Rapat lazismu menghadap ke kepala ketua PDM di Al-Matira, audiensi secara non formal, habis itu menunggu untuk rapat majelis tabligh. Seneng rasanya. Kenapa? Karena setiap saya melangkah keluar dari rumah, saya membayangkan orang tua saya akan mendapatkan limpahan pahala. Maksudnya setiap jerih payah saya datang langsung tak neng Almanar sisan tauraan Bali. Nilai ngepas di mriki maghrib. Muga-muga bapak kula, mbok kula, tiang sepah kula, keluarga saya mengikhlaskan perjuangan saya, mereka juga mendapatkan pahala. Jadi enteng akhirnya. Jadi kita berjuang itu bukan untuk golek duit, gitu mboten. Ini Pak Udi ketua PCM digaji mboten Pak Udi? Enggak digaji. Aslinya dapat gaji. Wong pegawai PGA kok. Pegawai dengan peraturan gaji Allah. PGA gitu. Wis Gusti Allah sing paring, pun. Rasa mikirke, nggih mangke Gusti Allah nyukupi ngeten nggih. Jamaah rahimakumullah. Nah ini yang menjadi, saya masih ingat senandungnya dari Raihan gitu dulu tahun 2001. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, hidup sebelum. Jadi ingat kita masih pun tasinem nopo dereng, tasinem nopo mboten Pak Bu. Sudah berlalu masa muda kita. Nek kula tasih meh rak tuwa wongan itu. Meh 50 kok. Sekarang 42 berarti 8 tahun lagi pun seneng-senenge. Heeh. Wis mboten usah nunggu umur 50 tahun mulai sakniki mawon. Lapang sempit nggih. Terus berikutnya jamaah rahimakumullah yang kedua. Sebelum kita ini beradab untuk diri kita sendiri. Pertama niku wau napa? Tazkiyatun nafs. Ngilangi awake kula lan panjenengan sedaya saking perkawis penyakit hati. Cara bahasa niki Ahmad Dahlan namanya jub riya. Ujub, iri, riya. Ujub, kibir, riya. Ada yang mengartikan ujub kemudian iri atau hasud kemudian riya. Jubria niki parah. Ujub membanggakan diri, rumangsane amale akeh dipamer-pamerke, tidak menjaga amalnya sehingga tersebab pada sifat ujub, sum'ah, riya, hancur amalnya. Kemudian iri lan meri dicampur hasud. Kata siapa aturaken si iri Gus Dur iri lan meri sugiye tangga
mula atine peteng lan nista gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese gebyaring donya. Nah, jadi ini iri lan meri. Tanggane untuk PKH ribut dhewe. Tanggane iso ngedonke motor isih mikir iki munine dit apa? Kes apa urusane kan ngeten. Tanggane wis pokoke niku iri meri oleh nikmati orang lain. Maka bertaubat yang kedua. Kenapa harus bertobat? Bar ngresiki, gitu. Setelah itu kita apa? Tadi qad aflaha man tazakka. Terus wa dzakara asma rabbih wa shalla. Jadi kita bertaubat, bertazkiyatun nafs, kemudian bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha ila akhiril ayat. Perintah bertaubat. Gusti Allah niku tresno remen-remen tresno estu kalih tiyang ingkang tobat. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya, dudu sambel tobat. Sambel tobat niku pedese ra karuan, ning do ora kapok gitu. Malah tambah level saiki 3 level pinten. Dan kita tobatnya ini ampun gawe dolanan, Pak Bu. Alah ora apa-apa saiki tak maksud. Ku tak istighfar lebare. Gusti Allah Maha Prisa. Oke. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu. Bar awake dhewe taubat, memohon ampun pada Allah, Allah menutupi kesalahan kita. Kemudian memasukkan ke dalam jannah, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan ini di surah At-Tahrim ayat 8. Nah, niki penting. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kesulitan hidupmu mungkin karena dosamu. Di antara pengaruh dosa, pertama, urusane dadi angel. Sakjane gampang, ning dadi angel. Kenapa? Runcingnya dosa dalam pikiran, dalam hati, sehingga niku napa? Sakjane kados kaca niku to, kudune iki cahayane masuk gampang. Mung kaling-kalingan, nggih mboten? Maka ini menjadi sulit urusannya. Kemudian tidaklah dia melakukan sesuatu urusan kecuali buntu atau sulit dilakukan. Jadi enten ini menurut Ibnu Qayyim rahimahullah paling mboten kalih urusane dadi angel, terus nek nglakoni urusan, menjalankan sebuah urusan buntu atau angel, cuntel gitu Pak, benange ruwet kowe Pak Jokowi ini ruwet, saya ruwet, benange ruwet, padahal tidak ada kusut yang tak terurai, tidak ada kesulitan yang tak terpecahkan, tidak ada kerumitan yang tidak ada jalan keluar, enggak ada. Semua kembali kepada diri kita masing-masing. Mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ini saya pernah menceritakan di masjid ini khutbah Jumat kayaknya. Imam Hasan Al-Basri suatu hari beliau ditanya sama muridnya, datang berturut-turut 3 muridnya ini dalam satu hari. Murid pertama, duh Pak Yai, duh Syekh, kula ajeng curhat apa? Kula niku gadah tetanduran, garing, kering kerontang, mboten saged tanduri napa-napa. Entene suket sing mboten tanduri, tukul dhewe, ibaratnya kan ngeten. Garing, kering kerontang, enggak bisa ditanami apa-apa. Maka Imam Hasan Al-Basri menyampaikan pada santrinya, pulanglah engkau, mohonlah ampun kepada Allah. Murid yang kedua datang, wahai guruku, ini saya punya kebun ini ijo royo-royo. Nggih cara basa Jawane ditambah gemah ripah. Tapi mboten loh jinawi. Tapi ijo royo-royo gemah ripah, subur, tapi buahnya enggak keluar. Ya kan yo mosok ajeng memanfaatkan daunnya kan mboten saged. Yuk dos pundi niki? Kowe mulya njaluk ngapura karo Gusti Allah. Tiyang kaping 3 tuh gitu. Guru kula
Kiai, Pak Yai, kula niku gadah. Kula niku pun berkeluarga bertahun-tahun dereng diparingi momongan. Dos pundi caranipun kula men dipun paringi momongan. Kowe mulya njaluk ngapura kali Gusti Allah. Kon tobat. Akhirnya betul bahwa kita bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dibuka di surah Nuh ayat 10 dan seterusnya. Allah akan membukakan rezeki bagi kita, termasuk udan, rezeki ini udan. Saat ini asing do berlomba-lomba untuk sholat istisqa. Menurut perkiraan BMKG, di Pulau Jawa sampai bulan Oktober jarang terjadi awan. Sampai akhir Oktober, perakiraan cuaca dari BMKG sampai akhir Oktober Pulau Jawa terang gemelindang. Mboten enten udan. Perkiraan. Ini enten wong sing kayak ning daerah pundi kayak prihatin lomboke garing kabeh niki pripun ya tobat diuturunkan hujan kan bisa saja kan? Ini kersanipun Gusti Allah. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, Rasulullah ketika akan ugi, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah. Sungguh aku bertaubat kepada Allah sebanyak 100 kali dalam sehari. Kanjeng Nabi 100 kali dalam sehari. Dalam sehari-sehari itu Rasulullah SAW 100 kali yang diucapkan Rasulullah istighfarnya termuat di dalam kitab Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah melalui hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Bentuk kalimat istighfarnya kados napa? Sing diwaos 100 ping 100 niki bentukipun. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhanku, Rabbi do pangeran kula, ighfir mugi patuko paring pangapunten li dateng kula. Wa tub alayya lan mugi nampi tobat kula. Innaka satuhune panjenengan do Allah antat tawwabur rahim, panjenengan patuko ingkang zat ingkang maha nampi tobat tur zat kang maha welas asih. Rabbi firli monggo diwaos nggih. Rabbi firli wa tub alayya innaka anta, ulangi, innaka antat tawwabur rahim. Nah niki nek mboten apal astagfirullahaladzim itu betul nggih. Sing penting istighfar dikata-katai. Ini sebagai bentuk adab pada diri kita sendiri. Kemudian niki informasi berharga Rasulullah ngendikaken, sungguh Allah sangat bahagia terhadap taubatnya seorang mukmin melebihi kebahagiaan seorang musafir beserta bersama hewan atau kendaraannya. Di atasnya terdapat makanan dan minuman di padang yang membinasakan. Lalu orang itu tertidur sedang hewannya pergi entah kemana. Ia mencarinya hingga kehausan namun tak menemukan hewannya. Saged bayangin ini di tengah padang pasir nggawa hewannya, kemudian di atasnya itu nggih enten berbagai macam makanan dan minuman, kayak tinggal turu ilang. Pripun? Susah mboten kanten. Nek zaman sakniki nggih gak tinggal nama jejer delok montore Pajero ilang. Senajan Pajero ini panas njaba jero. Ilang, wah luar biasa, kelangan duit sidik mau luar biasa. Niki kelangan unta sak muatane di tengah padang pasir yo ngantek saking susahe Pak Bu. Kemudian ia bergumam, aku akan kembali ke tempat tadi dan tidur sambil menanti ajalku. Ngantek diinteni tekan mati. Muga-muga nek rezekine ndang ketemu. Namun ketika ia terbangun dari tidurnya kembali, ia telah melihat hewan, makanan dan minumannya kembali. Seneng mboten? Niki Gusti Allah ngaten nika. Maka Allah lebih bahagia dibandingkan kebahagiaan orang tersebut. Jadi orang dengan dosanya sebanyak apapun, kemudian dia bersimpuh memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, Allah menyebutnya sebagai ibadullah atau sebagai kawulanipun Allah. Dados menurut Ustadz Adi Hidayat, beliau menyampaikan,
ingkang dipun wastani disebut sebagai hamba Allah. Hamba Allah ini basa Jawane napa? Kawula. Dados kawulanipun Gusti Allah niku paling boten enten kalih. Pertama naminipun ibadur rahman. Tiang-tiang ingkang somo taat dhateng Allah. Istiqomah beribadah. Tapi orang yang kedua ini orang yang ahli maksiat, dosane akeh, rumoso dosane akeh, banjur taubatan nasuha. Niku nggih disebut dados napa? Kawulanipun Gusti Allah. Kawula ngertos kawula. Kados nek teng kraton Yuda niku abdi dalem. Saking ngarsa dalem sinuwun ingkang sinten Sultan Hamengkubuwono dados prajurit, entah prajurit mantri jero. Kemudian 40-an napa Jagakarya, napa Bugis, napa Suryanata, napa pundi. Teng Keraton Jogja kan abdi dalamnya banyak. Abdi, Abdul, abdi kawula. Dados kaluwalenipun Gusti Allah ingkang dipun tresnani dening Allah. Pramila istighfar niki penting bagi kita semua. Terus nah niki saya ini meh niki beberapa waktu lagi saya selesai nggih niki. Enten bakdo isa enten kempalan RT niki jam 8 kula. Ya tak ngedem mesin riyen to niki. Nah, yang ketiga adalah muraqabah. Muraqabah niku merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Selalu berusaha semampunya untuk merasa bahwa Allah senantiasa diawasi oleh Allah. Yo akhirnya kita mau bermaksiat wedi kali Gusti Allah. Cobi ajeng maksiat yo kemutan dipun sekseni dening Allah. Yo ajeng pripun Pak? Gusti nggih Gusti Allah nggih riyin ngeten. Tak kala-kala maksiat sekedap mawon nggih. Mangke kula tak nyuwun ngapunten. Gusti Allah ngene-ngene pripun? Mboten ngertos ki wallahu a'lam. Tapi sekali lagi setiap kita merasakan dosa, sudah berdosa, taubatan nasuha ora mboten sambel tobat. Tobat jan tenan-tenane sak tobat-tobate. Kemudian ini kenapa pentingnya ini? Jadi orang yang tadi melaksanakan tadi apa tazkiyatun nafs, kemudian taubat, kemudian muraqabah, dia akan merasakan ibadah itu saking nikmati lezate ibadah. Atine resik, semangat ibadahnya luar biasa. Dan ini terakhir saya sampaikan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersamamu di mana saja kamu berada dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan ingat dosa sing paling kathah kula lan panjenengan kali Gusti Allah dosa napa? Pas gek dhewean. Nggih mboten. Nek pas gek dhewean niku rawan lho. Ki ora ana wangwing. Tapi Allah Maha Pengampun terhadap semua kesalahan-kesalahan dosa kita. Namanya muraqabah. Kita merasa diawasi oleh Allah. CCTV-nya Allah luar biasa. Allah Maha mencatat dengan teliti, mengetahui, menyaksikan apa yang kita lakukan. Maka ketika kita sudah berupaya tazkiyatun nafs, kemudian bertaubat kepada Allah, kemudian muraqabah, kita akan benar-benar selalu berupaya berbuat ihsan, berbuat baik kepada Allah, kepada sesama manusia, seperti atau seolah-olah Allah melihat kita, Allah yang melihat kita, menyaksikan kita. Para salafus saleh menyampaikan bahwa ketika Junaid rahimahullah pernah ditanya tentang sebab sehingga seseorang sanggup menahan pandangannya, maka beliau berkata, keyakinan hatimu bahwa Allah yang Maha Kuasa lebih dahulu melihatmu sebelum kamu sempat melihat apa yang Allah haramkan darimu. Jadi sebelum kita melakukan maksiat, Allah sudah menyaksikan. Maka dengan sifat muraqabahnya kita ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang diawasi. Ketika menjadi orang yang diawasi, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita masuk ke kamar mandi pun merasa diawasi. Bahkan kita tidur pun merasa diawasi, merasa diawasi.
merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak sendirian, maka kemudian kita menjadi orang yang selalu berkeyakinan nasrum minallah wa fathun qarib. Pertolongan Allah dekat kepada kita. Allah dekat dengan kita. Maksudnya Allah Maha mengawasi tingkah maupun perilaku kita semuanya. Maka tan jamaah rahimakumullah, mau pilih dan kurang kirang lagi pun kalau nyuwun pangapunten ingkang tanpa upami atas kekurangan kesalahan, ada bahasa yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya mengganti Ustadz Agus Effendi, nggih kula jaga-jaga mawon Pak Budi. Berjaga-jaga, ya pun. Naminipun banser gitu. Ban serep. Ayo kapan-kapan dibutuhke nggih. Yo kula niku sok keling kemutan kalih ngendikane Kiai Ahmad Dahlan. Kowe nek wis ditunjuk untuk bertablik, kon ngisi ngaji. Ngeten nggih. Ku nek arek izin-izino karo Gusti Allah. Nek arek muni omong ora iso pamit karo Gusti Allah. Wani apa ora ngeten nggih. Kula yo yang mau yang kutuk bablasan ngisuk acarane Temanggung pindho Bali ngene iso to. Nek ndurusi saya kabeh do saya. Ngene iki. Oh nggih, bismillah. Ngeten Pak. Jadi ngeten, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilillah fastabil khairat nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.